sekarang yang lagi bingung gimana nentuin arah hidup. Gimana tuh? Kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini kita sudah kedatangan satu bintang tamu namanya Melly. Halo Melly. Melly bukan nama sebenarnya. Halo. Jadi sebelumnya saya pastikan ya, nama kamu bukan Melly ya? Ya bukan. Ya, Melly ini saya ambil kenapa namanya Melly karena di sini ada tulisan 300 ml. Jadi ya udah. Ya, gimana Mel? Kamu mau curhat apa nih Mel? Aku mau curhat sebenarnya nih ada hubungannya sih. Jadi tentang ibu aku. Kalau aku bilangnya dia sebagai rumah zakat di keluarga aku. Terus pokoknya berujungnya sama posisi aku sekarang yang lagi bingung gimana nentuin arah hidup. Gimana tuh? Serius banget kayak. Jadi Apakah aku mengambil penelpon yang salah? Iya, gimana Mel? sore-sore dikasih yang pusing-pusing dulu. Jadi aku cerita background story-nya dulu ya. Boleh. Jadi awalnya kenapa aku sebut ibu aku sebagai rumah zakat di keluarga itu karena dia tuh terlalu baik menurut aku sih. Jadi dia ini kan 2 bersaudara dengan single parent. Jadi nenek aku tuh single parent. Terus dari 2 bersaudara itu hanya dia yang istilahnya kayak sukses gitu. Tapi adiknya enggak gitu. Terus nenek aku ini ibu rumah tangga tapi lumayan dapat warisan cukup banyak dari orang tuanya gitu kan. Nah, jadi pada saat buyut aku meninggal itu kan ngasih warisan banyak banget tuh ke nenek aku. Nah, terus udah gitu tante aku ya, yang adiknya mamaku nih, dia nih karena dia tidak bekerja dan tidak berhasil dalam hidupnya, jadi dia sering banyak utang di mana-mana, sering utang kemana-mana. Jadi dari masanya pada saat mama aku masih kuliah itu, tante aku ini udah sering banyak utang, dan setiap utang-utang dia itu ternyata sering aku baru tahu kemana-mana sih pada saat rapat keluarga, bahwa utang-utang tante aku ini tuh sering ditutupin atau dibayarin oleh buyut aku. Jadi setiap ada dia ngutang di mana, si yang penagih utangnya datang ke rumah, ditutupin, dibayarin gitu. Jadi dia benar-benar hidupnya enak banget lah jadi gue ngutang tapi habis gitu gue lepas tanggung jawab, biarin aja nanti juga ada yang bayarin gitu, nggak peduli siapa yang bayarin. Nah, karena dia terbiasa seperti itu sampai gede, akhirnya dia seperti itu kan. Sampai dewasa, bahkan sampai punya anak banyak pun dia masih seperti itu. Nah, mamaku karena dia merasa dia tanggung jawab kepala keluarga di situ, akhirnya dia yang menanggung semuanya. Akhirnya ngaruhnya ke aku nih, karena aku dari SMA, karena aku anak pertama kan, jadi aku ngelihat mamaku nih kasihan banget ya gitu. Jadi aku pengen pengen bikin dia senang, tapi pada saat itu aku masih SMA, kayak apa ya, anak SMA bisa apa sih gitu. Terus akhirnya jadinya aku tuh mengikuti aja kemauan dia gitu, dia mau apa ya udah. Nah, mamaku ini punya kebiasaan kalau dia memplanning hidup anak-anaknya. Jadi kayak hidup aku nih, aku dari kecil SMP aku masuk mana, SMA aku masuk mana, bahkan milih jurusan kuliah pun aku nggak ada yang pilih sendiri. Aku semua dipilihin sama dia. Aku sekarang ini merasa kayak, apa gue salah langkah ya kemarin karena kok jadinya sekarang ini posisi aku kan lagi S2 ya. Kayak lagi S2, terus S2 pun aku dipilihin jurusannya sama dia. Nah, terus kayak yang bikin aku berpikiran itu karena sekarang ini di umur aku yang udah S2 ini tuh aku mikirnya aku udah baru menemukan kesenangan aku nih. Ternyata aku itu di bidang bisnis misalnya, karena aku lagi ngerintis bisnis kan, usaha gitu. Nah, tapi ternyata mama aku setelah aku lulus S2 itu punya planning lain untuk aku, dan bukan bisnis gitu. Jadi dia pengennya aku jadi yang dia pengen gitu. Di situ aku bingung. Karena di satu sisi waktu itu mama aku juga pernah bilang kayak gini sih, kayak utang dia pernah bilang kayak utang mama sama kamu itu cuma sampai
kamu S2. Jadi setelah kamu S2, setelah kamu lulus S2, mama akan lepasin kamu. Mama akan bebasin kamu mau ngapain aja terserah. Tapi ternyata sekarang nih pas awal tahun dia ngomongnya kayak gitu. Kayak ya udah cepetan lulusnya karena abis lulus kamu mau mama arahin buat masuk ke sini gitu. Terus kayak, bukannya waktu itu ngomongnya abis S2 gue boleh ngapain aja. Ya. Terus kenapa kok sekarang jadi kayak gini? Udah kamu obrolin itu juga? Gitu. Udah kamu tanyain itu juga ke mama? Ngomongnya sih dia baru kemarin sih. Pada saat itu pun aku tahu gara-gara aku baru mau. Jadi aku curhat sama dia kalau aku mau ngembangin bisnis aku sekarang gitu. Cuman dia ngomong, ngapain sih? Kan kamu udah mama. Jadi kan kamu udah mama mau masukin ke sini gitu. Kok kamu malah punya planning lain? Terus kayak aku tuh tipe orang yang tidak jadi kayak gak berani ngomong kalau sama orang tua gitu. Iya. Kayak jadi mendingan aku pikirin dulu deh gitu. Terus jadinya sekarang malah jadi bingung gimana caranya aku bilang sama dia kayak aku tuh yakin banget nih sama bisnis yang mau aku kembangin, cuman kayak tapi kalau dia punya planning lain sama aku juga kan jadi kepecah gitu pikirannya gitu sih. Oke. Sebenarnya gampang sih. Kunci permasalahan semua hidup kamu mulai dari tante, terus ekspektasi mama dan cara kamu membahagiakan mama. Kuncinya sih cuma satu, komunikasi. Kalian tuh nggak ngobrol. Gue tidak melihat ini nggak ada yang ngobrol di keluarga ini. Si tante nggak ngobrol kalau misalnya kenapa-napa, terus tiba-tiba, udah hilang aja tanah. Terus mama kamu juga nggak ngobrol ekspektasinya apa, tiba-tiba, kamu harus gini. Dan kamu juga nggak ngobrol kamu maunya gimana, tiba-tiba, ternyata gue harus gitu. Pengen gitu. Ya, bilang aja gini loh, kan sebenarnya tujuan kamu baik. Gimana caranya kamu bisa membahagiakan mama, betul kan? Tapi sebenarnya kebahagiaan mama itu bukan tanggung jawab kamu loh. Setiap orang bertanggung jawab sama kebahagiaan mereka sendiri. Ada nggak ada kamu, mama kamu harus bisa bahagia sendiri. Dan sebaliknya, ada nggak ada mama, ya kamu juga harus bisa bahagia sendiri. Right? Nah, mungkin yang sekarang dilakukan adalah kamu pengen bahagiakan mamamu pengen bahagiakan kamu. Tapi masing-masing dengan definisinya sendiri-sendiri. Ini ibaratnya gini, ya. Kalian masuk ke restoran, tapi mesenin buat yang lain. Gitu loh. Mamamu mesenin, ya udah, fuyung hai buat anak saya. Terus kamu, ya udah, mamaku mamaku mie goreng, gitu. Mie goreng seafood. Padahal sebenarnya masing-masing, gue nggak suka mie goreng seafood, gitu. Gue nggak suka fuyung hai. Tapi menurut kalian, ini adalah definisi gue membahagiakan. Padahal sebenarnya ditanya, Ma, mau makan apa sih, Ma? Mama sukanya makan apa, biar aku pesenin. Kamu sukanya makan apa? Biar nanti mau pesenin juga. Bisa seperti itu, atau masing-masing pesan sendiri-sendiri juga. Nggak masalah. Tapi kan intinya kalian ngobrol, sehingga tahu, gue sukanya seperti ini, gue maunya seperti ini. Nah, sekarang itu yang aku bingungin kan, dari insya Allah nih, kan aku lagi tesis nih. Jadi berarti sekitar 6 bulan lagi. Nah, aku tuh mikirnya gini, dilemanya antara aku bilang minta waktu selama 1 tahun ini buat ngembangin usaha aku, atau aku dengan 6 bulan ini aku memaksakan untuk buktiin. Tapi aku nggak yakin. Coba obrolin aja dulu. Coba obrolin dulu loh. Sekarang kamu itu dipenuhi asumsi. Aduh, kalau gua kayak gini nanti mama gimana? Aduh, kalau gua kayak gitu nanti mama gimana? Maksudnya kamu nggak akan tahu mama gimana setelah kamu obrolin aja. Ma, aku nggak mau yang mama suruh ini gitu misalnya. Kenapa? Karena aku maunya seperti ini. Aku tertarik ini dan menurutku aku bisa mau coba praktekin ilmu yang yang aku dapat ke sini, dan menurutku chance suksesnya bisa gede nih, Ma. Gitu. Ya kalau mama misalnya aku harap mama mau menghormati keputusanku ini. Gitu loh. Bisa di bagian itu. Jadi ngobrol aja. Dan kamu kan baru tahu apakah mama kamu setuju. Kalau ternyata kamu diam-diam ya, padahal sebenarnya mama kamu tuh nggak masalah, gimana? Kan sia-sia lo diam-diam.
Nah kan sebenarnya orang tua ya kayak gitu, orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, orang tua pengen lihat anaknya sukses, cuma kadang definisi sukses itu menurut mereka yang belum tentu relevan gitu. Ya, ibaratnya sekarang ada orang yang sukses main game, gitu kan, main game online bisa sukses, dapat duit banyak. Tapi di orang tua kayak, masa main game bisa bikin sukses? Nggak masuk. Atau misalnya jadi content creator, bikin konten di Facebook, Instagram, gua bisa ada pemasukan, tapi orang tua nggak mengerti gitu. Mungkin definisi mereka sukses itu ya seperti ini, padahal zaman sudah berubah, definisi sukses pun bisa macam-macam. Yang penting kan ujung-ujung lo sukses, lo bahagia. Ketika lo bahagia, gue bahagia. Gitu kan? Iya. Nah itu yang harus kamu komunikasikan juga. Dan ke tante tadi, kalau ya tante ya mau nggak mau harus di cut aja, nggak usah di support. Aku sih udah cut dia dari hidup aku, Iya. cuman yang lain masih support. Nah gini, ya jadi gini, itu masing-masing ya terserah mereka, gitu kan. Terserah mereka. Kamu juga bilang ke mamamu, gitu. Kalau mamamu masih support ya silakan, gitu. Ya konsekuensinya adalah seperti ini. Mungkin mamamu juga udah dewasa, udah mengerti, dia ngerti lah kalau misalnya ya udah duit gue bakal habis buat bantu dia, ya silakan. Dan dia masih mengambil keputusan itu. Ya dari kamu yang bisa kamu lakukan untuk tidak ngerepotin ya udah kayak be independent aja. Be independent, kamu bisa mandiri, kamu bisa support kehidupanmu sendiri. Jadi mamamu tidak tidak nambah pikiran. And that's okay. Itu aku tuh maunya dilepas kayak gitu supaya aku bisa jadi financial independent kan. Tapi kayak tetap kayak dia kayak memberi jaringan kayak kasih pagar sendiri padahal aku udah bilang gak usah gitu. Udah lompat aja kayak pagarnya. Iya itu lah. Ya udah sekarang gini. Kalau kamu nggak nurut, ya udah kamu keluar dari rumah ini. Cari makan sendiri. Nah, bisa nggak kamu hidup sendiri? Bisa. Ya udah. Harusnya. Ya udah nggak masalah. Kan simpel itu. Kecuali kayak, udah kamu keluar dari rumah ini, terus bingung. Aduh, gue mau keluar, gue tinggal di mana? Gue nggak ada uang, gue nggak ada apa. Ya udah, akhirnya nurut lagi sama nyokap. Udah deh. Gitu kan. Jadi sebenarnya kamu harus be independent biar leverage kamu gede gitu loh. Jadi kamu juga nggak bergantung. Mau support nggak ada support ya kamu bisa hidup sendiri. Jadi kamu bisa mengambil keputusanmu sendiri. Gitu sih. Oke? Apa itu mungkin ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya gara-gara aku nggak tinggal bareng, jadi kayak ngobrol aja, ngobrol. Kayak aku kan tinggal nggak tinggal bareng tuh nggak masalah. Yang penting ngobrol. Jadi masing-masing tahu maunya apa. Mungkin ya, karena kamu nggak pernah mengkomunikasikan, mamamu kira kamu baik-baik aja disuruh kayak gini. Gitu. Ya. Mungkin. Oke? Jadi coba deh, ngobrolin aja dulu, oke? Oke. Baik. Kasih banget. Semoga sukses ya. Iya. Baik, oke lah kalau gitu. Terima kasih.